KPI, Kesatuan Pelaut Indonesia. SBMI, Serikat Buruh Migran Indonesia. PPI, Pergerakan Pelaut Indonesia. Sakti, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia. PSU, Serikat Pelaut Sulawesi Utara. PBB, Pelaut Borneo Bersatu. SPPI, Serikat Pekerja Perikanan Indonesia. SPSS, Serikat Pelaut Sulawesi Selatan. SPB, Serikat Pelaut Bulukumba. AP2I, Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia. SPS, Serikat Pekerja Sri Tanjung. SPPLNI, Serikat Pekerja Pelayaran Nasional Indonesia. Sakti, nah ini beda lagi, Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu Sulawesi Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bro bersama saya Deddy Somplak. Somplak bro. Bro, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kita masih diberikan kesehatan, diberikan keselamatan dunia akhirat. Amin. Biasa bro, jangan lupa makan dulu, ngopi dulu. Apa tadi yang jatuh? Aduh, ngopi dulu ya kan. Subscribe, like, share, dan komen Deddy Somplak. Oke bro, kali ini saya mau kasih informasi bahwa sebetulnya kita itu sudah ada beberapa serikat pekerja pelaut khususnya itu di Indonesia, negara kita bro. Nggak mungkin negara orang lain ya kan. Nah, apa yang saya bilang barusan tadi, ada banyak serikat pekerja pelaut Indonesia. Itu adalah satu jembatan bagi kita sebenarnya bro, pekerja buruh pelaut Indonesia. Jembatan apa bro? Bukan jembatan tol, bukan jembatan tol laut, bukan. Tapi jembatan kita menuju apa coba? Bersatu bro, gitu loh. Nah, fungsinya apa sih serikat pekerja ini? Ya namanya kita buruh, kita ini pekerja. Setidaknya kita harus ada wadah apa yang punya legalitas pengakuan hukum di negara kita itu sendiri. Nah, kita pekerja, nggak mungkin kita cuma nongkrong-nongkrong aja, paguyuban segala macam. Harus ada legalitas hukumnya bro. Harus ada legalitas di saat kita ada bermasalah. Nah, kan nggak jauh tuh yang namanya pekerja 13/2001, 13/2003 ya kan, tentang tenaga kerja ya kan. Nah, jadi tidak jauh dari itu juga, pelaut ini jangan acuh, jangan merasa dirinya saya pelaut, saya profesi yang profesional segala macam. Oke, nggak masalah. Cuma jangan juga Anda terlalu seperti apa gitu, gimana saya pelaut. Jangan, bahwa Anda itu pekerja gitu loh. Jadi biar gimana pun tetap Anda selama masih mendapatkan upah dari majikan, baca bro di pasal 13/2003 ya kan, di Undang-Undang 2003 pasal, saya pun lupa pasalnya. Yang jelas di situ dijelaskan bahwa bagi orang yang menerima upah atas hasil pekerjaannya, yaitu pekerja ya kita gitu loh, mendapatkan gaji, mengharapkan gaji dari majikan ya kan, kecuali mungkin bro sudah punya kapal, itu lain cerita. Oke bro, kembali ke permasalahan masalah kita. Sebetulnya di Indonesia ini sudah banyak serikat pekerja. Itu yang tadi saya sebutkan di awal. Kita sebetulnya sudah banyak bro serikat pekerja di dalam negeri kita gitu loh. Kurang lebih ada 10-15 kurang lebih lah. Mulai dari serikat pekerja yang ada di dalam perusahaan, serikat yang di luar perusahaan. Itu ada dua jenis bro. Yang 21, 2000 itu pasal Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 itu jelaskan bahwa ada dua jenis, serikat pekerja yang dalam perusahaan dan serikat pekerja yang di luar perusahaan. Tarik dulu bro, kesedek, maklum. Ngerokok dulu ya, santai aja bro. Jadi fungsinya apa sih? Deddy Somplak, lo ngomong aja, ngerocos aja nggak jelas. Gini, saya kebetulan salah satu anggota pendiri serikat pekerja juga. Terus juga saya juga pernah bagian daripada itu.
Dan saya juga termasuk orang yang memberikan edukasi lewat video-video saya sebelumnya yang sudah berapa bulan yang lalu, lewat media sosial, lewat video-video ini juga gitu, lewat Facebook. Jadi ajakan saya, kita nih sepatutnya bersatulah dalam bentuk serikat pekerja. Jangan sampai terkocar-kacir. Kan di situ tadi sudah dijelaskan di awal, negara kita sudah banyak serikat pekerja bermunculan ya kan, yang sudah tua, yang baru-baru kemarin. Kenapa gitu loh? Pelautnya sendiri jumlahnya itu tahulah nggak kehitung jari, tapi kalau ada di data pelaut.debhub yang sekarang linknya juga tahu nggak jelas ya kan. Nah itu kan banyak gitu loh. Tapi kenapa pelautnya sendiri seperti masih dikerdilkan kan oleh kebijakan tadi itulah, oleh regulasi yang nggak jelas, oleh birokrasi yang nggak jelas. Bener kan bro? Kenyataannya seperti itu, nggak jelas ya kan. Nah biar jelas apa? Bersatu. Jangan cuma bisa ngomong kita, pelaut Filipina bisa dihargai. Kita berpikirnya gini, mereka bisa, kenapa kita enggak? Karena apa? Mereka bersatu, mereka berserikat, dan serikatnya memang kuat tuh karena apa? Karena kitanya gitu loh bro, bukan karena serikat pekerjanya itu. Jadi serikat pekerja bisa besar itu karena kitanya sendiri. Tarik dulu, lupa. Sebuah serikat pekerja bisa besar atau tidaknya itu karena kitanya gitu loh. Nah fungsinya apa sih serikat pekerja ini? Serikat fungsinya ya tadi itu, sebagai wadah di saat kita punya masalah di perusahaan, baik itu kita lagi sedang menganggur. Oke, saya bicara dulu masalah serikat pekerja di luar perusahaan. Contoh saya Deddy Somplak ya kan, bekerja di perusahaan. Nah perusahaan ini nggak ada serikat pekerjanya. Di saat ada masalah, siapa mau nolongin saya bro? Siapa yang di saat perusahaan ini yang kadang semena-mena gitu loh, gaji terlambat, kadang gajinya tanggal 40 ya kan, belum lagi uang trip nggak dibayar, ngengge wae, menang baik, ngopi ya. Ujung-ujungnya kemana coba? Lari ke serikat pekerja kan, itu yang di luar perusahaan. Nah bagaimana kalau yang ada di dalam perusahaan? Ya otomatis kita merasa tertolong, kan ada sumbangan, ada iuran di dalamnya, termasuk juga yang di luar serikat di perusahaan tadi itu gitu loh. Itu mungkin dalam konteks iuran kantong dewek, kantong sendiri bro. Ya contohnya kayak PPI, kayak Sakti, kayak AP2I, kayak PBB, kayak macam-macam lah, banyak yang di luar perusahaan itu ya kan. Beda lagi kayak KPI. Kalau KPI jelas kalau dia serikat di dalam perusahaan, kayak SPPL nih, itu pun serikat di dalam perusahaan gitu loh. Jadi kru-krunya yang kerja di dalam perusahaan tersebut, yang di kapal-kapalnya itu dipotong gajinya bersekian persen lah, nggak tahu lah berapa lah. Nah itu masuk ke iuran per bulan sebagai anggota serikat pekerja. Nanti di saat ada apa-apa, si pelautnya tadi yang di perusahaan yang sudah ada CBA-nya, apa itu CBA saya lupa Agrima sudah ber-PKB, itu pelautnya, si pekerjanya tadi itu di saat ada masalah berfungsilah serikat pekerja yang dalam perusahaan yang tadi itu loh. Jadi jelas-jelas mereka terlindungi oleh serikat pekerja yang ada dalam perusahaan. Nah kalau kita yang ada di luar perusahaan udah cuek sama serikat pekerja, udah emoh-emohan, udah kadang bilangnya buat apa sih ngikut kayak gitu, ngabisin duit, iya, iuran segala macam, buat apa fungsinya? Itu kalau menurut saya terlalu, pikirannya terlalu buntu, terlalu nggak maju, nggak milenial kita. Jadi kayak ya lo diajakin bersatu aja kayak gitu cara berpikirnya, gimana lo bisa enak, gimana kita bisa, apa yang kita harapkan bisa tercapai kalau masih berpikir seperti kayak gitu. Jangan, buang, hilang jauh-jauh kayak gitu. Nah tujuan saya di sini, dari beberapa serikat yang saya sebutkan tadi, mulai dari KPI, PPI, Sakti, AP2I, PBB, SPSU, Sakti Sulut ya kan, Sakti Perikanan, terus lagi SP Kepri, apalagi
Sri Tanjung, apalagi, aduh banyak lah, ada kurang lebih saya hitung ada 13 apa 15 lah, perikanan, serikat awak perikanan, ya kan. Itu kita tinggal pilih gitu loh. Mereka ada di mana-mana, bahkan yang ada di luar negeri Indonesia, di luar Indonesia, ya kan, pelautnya orang Indonesia yang ada di luar sono, ya kan, itu bisa kok daftar lewat apa, online, ya kan. Bisa, mereka sudah menyediakan aplikasi itu untuk pendaftaran lewat online, bisa gitu loh. Kalaupun ada yang di daerah-daerah seperti Bulukumba, mungkin kapalnya ada yang masuk ke Bulukumba, contoh misalkan saya orang Banten ya kan, saya orang Banten nih, kapal saya masuknya ke Bulukumba, bisa, kalau Bulukumba nggak mau nerima saya sebagai anggota saya laporin, kan bebas gitu loh. Kan dia juga tidak satu komunitas orang Bulukumba aja, enggak, dia nasional. Begitupun serikat Kepri, orang Kepri aja enggak gitu loh. Atau serikat Sumatera Barat, orang khusus Sumatera Barat enggak gitu. Dia mencakup nasional, bahkan internasional. Tapi yang dimaksud ini internasional khususnya warga negara Republik Indonesia, pelaut khususnya bro ya, yang bekerja di atas kapal gitu loh. Nah, jadi intinya gini bro, saya di sini mengajak kepada kawan-kawan, marilah kita berpikirnya jangan cuma bisa mengucapkan, aduh kita sulit bersatu, sulit. Nah, kalau terus-terusan gitu, terus-terusan yang seperti itu kita ucapkan dan terus kita nggak bisa buktikan bahwa kita nggak bisa bersatu, nggak bakal. Biarpun bermunculan, berjamuran itu serikat-serikat pekerja segitu banyak ya, nggak bakal ada gunanya, begitu-begitu aja gitu ya di luar perusahaan. Tapi kalau sudah semakin banyak, dan saya yakin jika terbentuk federasi, bahkan nanti terbentuk konfederasi lebih besar lagi, saya yakin pelaut Filipina kalah. Bukan berarti kita mau menundukkan perusahaan atau nakut-nakuti. Ya kita mitra dengan perusahaan. Bukan kita mau melawan kebijakan pemerintah. Bukan, kita butuh keadilan sosial bagi pelaut Indonesia. Itu bro maksudnya. Jadi saya di sini mengajak kawan-kawan, termasuk juga memberikan edukasi bahwa kita itu penting berserikat. Itu aja bro. Jadi selebihnya saya minta maaf jika kalau ada salah-salah kata atau penyampaian di video saya ini, mohon tidak dimaafkan. Oke bro ya, jangan lupa biasa makan dulu, ngopi lagi ya kan. Subscribe, like, share, dan komen. Dedi Somplak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy bro, tetap jaga keselamatan.